Halo, halo. Welcome back to our YouTube channel. Yoi. Kayaknya kita udah lama nggak upload yang mau cerita ini ya. Masih lama banget. Kita dari video yang terakhir kemarin lama banget gak upload. Ya, Jadi sorry sorry banget guys. Sorry Ore. Sorry ya, Rek ya. Kita lagi adjustment banget untuk jadwal-jadwal. Aduh. Tapi sekarang kita sudah mulai nemu jadwalnya. Aku juga sudah mulai fix jadwalnya. Alhamdulillah kita bisa buat lagi ya. Yes. Nah, hari ini kita mau melanjutkan video yang kemarin. Kemarin itu kan kita sempat mention nanti kita akan bahas juga tentang pertanyaan-pertanyaan tentang ta'aruf. Yoi. Jadi kita akan sharing, akan cerita berdasarkan pengalaman kita ya teman-teman. Jadi kalaupun misalnya ternyata dari apa yang kita bagiin tuh ada yang kok nggak ditanyain soal A, kok nggak ditanyain soal B, nah itu sebenarnya kembali ke preferensi masing-masing. Kalau rasanya teman-teman perlu, ya nggak apa-apa ditambahkan gitu. Iya. Atau malah sebaliknya, hal ini ngapain ditanyain sih? Kayaknya nggak Iya. penting deh atau gimana ya? Ya itu nanti teman-teman bisa menilai sendiri gimana. Tapi ini berdasarkan pengalaman kita aja. Betul. Karena pastinya nggak ada pertanyaan yang sempurna juga. Ya nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang memang menurut kami waktu itu ya Cukup penting untuk cukup ditanyakan. penting untuk ditanyakan gitu. BTW sebelumnya thank you dulu guys yang sudah nonton dan sudah subscribe. Alhamdulillah. Kita ada 22.000 subscriber nih. Thank you guys. Senang banget, oh my god. Semoga makin bermanfaat ya buat yang lainnya dan semoga makin tersebar juga. Amin. Buat teman-teman yang nonton dan belum subscribe, please jangan lupa subscribe dulu. Kalau nggak nanti kita nggak upload foto. Nggak upload video lagi. Tinggal diklik aja guys. Tinggal diklik aja Tombol subscribe ya. subscribe. Iya, betul. Oke, gimana? Nah, jadi kemarin pada saat kita ta'aruf itu, kita tuh totalnya 4 kali pertemuan tanya jawab. Jadi 4 kali nazar kita, dan itu setiap pertemuan aku punya pembahasan dan pertanyaan yang berbeda-beda. Kita mulai dari pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama itu kan aku sama dia belum pernah ketemu secara pribadi, belum pernah tahu sebelumnya. Jadi di pertemuan pertama itu kita membahasnya tuh in general aja. Iya. Secara umum. Nah, waktu itu yang kita bahas tuh ada 4 macam. Ada perihal keluarga, ada perihal agama, ada perihal lingkungan, sama ada perihal personal. Iya. Gitu. Dan kita startnya memang benar-benar nggak kenal sama sekali. Benar. Jadi kayak benar-benar dari pertanyaan perkenalan benar-benar nggak tahu sama sekali. Gitu. Startnya sama sekali nggak kenal. Jadi beneran kayak kenalan sama orang yang nggak kenal gitu ya, Beb? Bener-bener kayak orang baru banget. Dan ini BTW untuk perihal pertanyaan banyakan di dia seperti biasa. Cewek yang lebih banyak biasanya. Betul dong, kita tuh kan mau pilih pasangan, kita juga harus lihat bibit, bebet, bobot, babat, bubutnya kan. Semuanya kita harus lihat, nggak bisa asal-asalan. Karena perempuan itu kalau pilih pasangan, itu kayak menentukan surga dan neraka di dunianya. Tapi kalau laki-laki milih pasangan, itu menentukan bagaimana pendidikan untuk anaknya kelak gitu. Jadi kayak nyari guru ya? Jadi kayak nyari guru bener gitu. Jadi emang harus sangat hati-hati perihal memilih pasangan. Ya. Nah, waktu bahas soal agama, aku tuh nanya sama kamu perihal kayak misalnya kamu. Tapi pas pertama tuh langsung nanya agama ya? Iya, setelah Maksudnya, basa-basi ya. Setelah kita basa-basi ngobrol kayak kuliah di mana bla 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 gitu. Nah, terus aku nanyain soal agama. Nah, karena menurut aku itu paling penting. Iya, betul. Kan karena kan akan menjadi imam gitu kan. Jadi aku harus make sure dulu bahwa kita punya pemahaman agama yang sama. Betul, dan juga bisa ngelihat sih sebenarnya mungkin kita sama-sama kita menjalankan apa yang diperintahkan agama, tapi lebih ke apa ya, sefrekuensi atau enggak gitu Iya, kan, gitu. setuju atau enggak, sejalan atau enggak gitu kan. Betul. Waktu itu yang aku tanyain, misalnya gini, kamu sehari-hari amalannya apa aja? Itu kan ringan-ringan aja sebenarnya kan pembahasannya. Terus kayak misalnya aku juga nanya dari kamu udah hafal 30 juz apa belum? Terus misalnya kalau di luar 30 juz ada yang hafal, ada hafal surat apa, misalnya gitu. Ya misalnya kalau perihal agama nanyanya nggak cuma ke antara, misal aku nanya ke Hira atau Hira ke aku juga, tapi keluarga juga gitu. Jadi secara umum gimana? Kalau dari keluarga untuk perihal ibadah biasanya apa yang dijalankan, mau perihal wajibnya mau sunahnya, atau kalau misalnya ada tradisi yang
menyangkut ke apa sih namanya, kebiasaan ya, apa sih namanya itu, suku, bukan suku sih, Tradisi keluarga ya, yang berhubungan dengan tradisi keluarga apa, dan kalau misalnya berhubungan dengan agama itu masih sesuai atau enggak, masih sesuai tuntunan atau enggak gitu sih. Gitu. Jadi kita nggak apa bahasanya, kita bahasanya tidak menjudge, tapi approach-nya adalah mencari tahu apa saja yang biasa dilakukan gitu sih. Benar-benar. Terus perihal keluarga. Nah, keluarga tuh lebih apa bahasanya, lebih santai ya. Kayak misalnya aku nanya, kamu orang mana? Terus keluarga kamu orang mana gitu. Ya. Terus kayak misalnya rata-rata keluarganya tinggal di mana gitu. Iya benar-benar. Terus udah gitu aku juga nanya, aku juga kasih contoh kasus perihal keluarga, study case gitu. Kayak misalnya yang ngasih study case bisa apapun ya, tapi seingat aku yang waktu itu aku tanyain tuh kayak misalnya gimana tanggapan kamu perihal suami istri yang suaminya kerja, istrinya kerja, sampai akhirnya mereka tuh apa ya bahasanya, jadi kayak nggak tinggal serumah karena masing-masing punya kerjaannya masing-masing kayak gitu. Aku nanya kayak gitu. Terus juga aku juga nanya soal perihal wanita karir, karena nanti kan pada saat kita berkeluarga, aku nanya perihal soal wanita karir karena pada saat itu aku sedang berkarir. Jadi aku nanya sama kamu bagaimana pandangan kamu terhadap wanita karir gitu. Terus karena kan istilahnya ya kita nggak apa bahasanya, kita realistis, kita tuh berkeluarga pasti perlu biaya gitu kan. Dan memang kan sebenarnya Islam itu juga tidak melarang perempuan untuk bekerja gitu kan, selama memang sudah dapat ridho dari suaminya. Jadi itu aku juga tanyain. Terus aku juga nanya soal apa ya? Terus aku juga nanya soal pada saat kita ta'aruf itu lagi rame-ramenya soal ta'aruf dan pasangan yang nikah muda. Jadi aku waktu ta'aruf sama dia, aku nanya, kamu nih niat ta'aruf sekarang, apakah kamu memang ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat, atau sebenarnya kamu mau ta'aruf dulu, terus maksudnya kamu belum langsung mutusin untuk nikah. Kayak gitu. Itu aku juga tanyain ke kamu. Kalau kamu nanya ke aku apa? Aku sih seringnya dia ngelempar pertanyaan. Nah, aku pinternya, ya aku memberikan pertanyaan yang sama ke kamu gitu. Jadi misalnya dia nanya keluargaku gimana, misalnya tentang ibadah tadi ya, ya setelah aku jawab, aku juga nanya yang sama, kalau kamu gimana? Udah simpel gitu aja. Emang dasar ya laki-laki itu. Jadi dia yang menampung, aku yang membalas pertanyaannya. Ya terus kalau perihal bekerja tadi memang apa bahasanya, penting tapi cukup krusial memang. Karena itu kan menyangkut prinsip juga sebenarnya. Karena bener tadi kalau misalnya nyambungin ke study case, ada yang study case-nya tuh ya perihal ini. Karena hal yang sederhana ini mungkin tidak dibahas atau tidak disepakati di awal, jadinya bermasalah rumah tangganya. Terus yang berikutnya, tadi aku salah nyebut, harusnya aku nyebutnya pernikahan bukan lingkungan ya. Jadi berikutnya aku nanya soal pernikahan. Nah, pernikahan tuh aku nanya kayak, apa sih ilmu yang kamu udah punya mengenai pernikahan yang mungkin kamu lihat dari kajian-kajian sebelumnya, atau mungkin kamu ngelihat dari kehidupan rumah tangga yang nyata, yang kamu lihat secara langsung, kayak gitu. Terus yang kedua, aku juga pernah nanya, kita kan tukeran CV tuh ada visi misi pernikahan kan. Jadi kalau setelah aku lihat visi misi, kayak aku ada yang bingung, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya gimana ya? Nah itu aku tanyain, ini maksudnya gimana sih visi atau misi kamu yang bagian ini tuh maksudnya apa? Gitu. Aku juga nanya gini, dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, itu kan disebut kalau suami istri itu adalah pakaian bagi pasangannya gitu kan. Nah itu kamu bagaimana mengimplementasikan itu dalam kehidupan nyata tuh seperti apa gitu. Terus aku juga nanya kayak kapasitas istri dalam rumah tangga tuh seberapa besar kalau misalnya kamu mau mengambil keputusan. Kayak menurut kamu tuh apakah dilibatkan nggak aspirasinya istri tuh dilibatkan juga nggak, kayak gitu. Terus yang terakhir aku juga nanya tentang kalau misalnya kamu merasa ilmu agama kamu sudah cukup, terus kamu tuh punya pikiran atau niatan untuk poligami apa enggak gitu. Iya, karena menurut aku juga penting sih ini.
Karena poligami itu kan pilihan ya, Benar. pilihan dan juga kesiapan gitu kan. Keputusan poligami itu bukan cuma dari misalnya suami aja, tapi istri juga. Kan misalnya poligami kan ya harus diizin juga ada sama istri, sama istri pertama. Kalau nggak diizin sama istri pertama ya nggak boleh, Allah nggak ridho juga gitu kan. Makanya itu juga cukup penting ditanyakan gitu. Nggak tiba-tiba surprise gitu kan. Iya. Zolim juga nanti di tengah jalan gitu. Jadi It's itu fine untuk sangat ditanya. nggak apa-apa ditanyain hal kayak gitu. Terus kalau perihal apa ya, perihal ilmu agama tadi secara umum, mungkin kalau dari aku bukan ilmu agama apa yang sudah kamu punya, tapi bagaimana kamu mempelajari ilmu agama. Nah dari situ ketika calon pasangan kita mengamungkan pendapatnya bagaimana dia belajar agama, kita akan tahu, oh seperti ini dia belajar agama, sehingga kita bisa tahu sebenarnya. Dari situ kita bisa tahu, oh kapasitas seperti ini untuk nanti membimbing kira-kira seperti ini. Jadi karena apa ya, ilmu aja kan nggak cukup sebenarnya, tapi kan prakteknya gitu kan dan menyampaikannya. Jadi Bukan hanya sekedar ilmu, tapi bagaimana ilmu itu bisa dipraktekkan juga di kehidupan rumah tangganya nanti gitu. iya. Ya ditanya juga gimana dia belajarnya, dari mana belajarnya, gitu sih. Aku juga nanya soal pekerjaan kamu apa. Terus aku juga nanya pekerjaan itu berpenghasilan atau enggak, karena kan ada beberapa orang juga yang bekerja tapi mungkin apa bahasanya tuh tidak ada penghasilannya gitu kan. Belum berpenghasilan. Nah jadi aku nanya, kamu pekerjaannya apa, terus kamu punya penghasilan atau enggak, terus aktivitas kamu apa pada saat itu, aktivitas orang tua kamu apa, terus aktivitas kakak kamu apa, kayak gitu. Terus aku juga nanya aktivitas kamu sehari-hari, daily rutin kamu tuh kayak gimana. Aku juga nanya apa kelebihan dan kekurangan kamu menurut diri kamu sendiri gitu. Iya, jadi kalau misalnya tadi perihal aktivitas ya, aktivitas soalnya menurut kita sih penting juga ya. Jadi kita bisa tahu dia tuh sehari-hari ngapain, bener tadi dari bangun tidur dia ngapain. Karena kan biasanya kan setiap masing-masing orang kan punya punya kebiasaannya masing-masing atau punya hobinya masing-masing. Jadi ketika dia menyampaikan apa kegiatannya, kira-kira selaras nggak sih sama kita nanti gitu kan. Oh iya, match nih sama kita. Oh ternyata dalam sehari tuh dihabiskan waktunya untuk ini, untuk itu misalnya. Nah dari kita misalnya serk nggak sama kegiatannya dia, misalnya ternyata sehari-harinya dia ternyata full untuk bekerja, misalnya udah pagi berangkat, pulangnya malam, let's say. Nah kira-kira kalau misalnya kita begitu, match nggak ya sama visi misi pernikahan kita? Iya betul, sama visi misi pernikahan kita. Kalau misalnya nggak match, apa nanti solusinya? Apakah memang ya udah benar-benar selesai, atau dibahas di situ juga? Misal nanti kalau misalnya istri yang bekerja full time, misalnya dari pagi sampai sore atau sampai malam, apakah nanti misalnya diputuskan untuk istri nggak bekerja, full dari suami, atau gimana? Nah itu kan juga perlu didiskusikan gitu. Jadi ya itu sih tujuannya, biar kita tahu apa kegiatan sehari-hari. Jadi kenapa kita tuh menanyakan hal itu, karena kita tuh kayak lagi nyari potongan-potongan puzzle yang untuk memenuhi nih, misalnya anggaplah itu sebuah puzzle tuh, kita tuh lagi nyari potongan-potongannya dari jawaban-jawaban itu. Nah kalau kita merasa kayak terisi nih, puzzle-nya terisi. Nah baru kita rasanya tuh kayak lebih yakin untuk lanjut ke pertemuan yang berikutnya. Kayak gitu. Nah di pertemuan yang berikutnya kita itu pembahasannya lebih mengerucut. Iya betul. Misalnya kalau yang aku ingat tuh misalnya tentang finansial sih nggak dibahas di pertemuan pertama, karena itu kan memang sangat sangat personal dan sangat spesifik sekali memang ya. Finansial tuh bukan ketiga ya Beb, kita? Ya nggak di pertama kan makanya. Iya. Ya di 2 apa 3 ya, mungkin ketiga kalau nggak salah deh. Jadi nah itu pun karena mungkin sangat personal, jadi itu pertanyaannya kita memang pada saat itu kumpulnya tim, tapi nggak semua tim pada saat aku menanyakan hal itu semuanya mendengar. Jadi ada beberapa anggota tim yang misalnya agak ke pinggir. Misalnya aku langsung nanyanya ke Hira gitu, didampingi sama pendampingnya gitu. Jadi kayak langsung bertiga gitu, karena kan sangat personal gitu. Yang dibahas tuh ya tadi ya, kayak misalnya pekerjaannya tuh
apa aja. Benar-benar apa aja, kalau misalnya lebih dari satu pekerjaan tuh apa aja, gimana pekerjaannya, lingkungannya bagaimana, terus kehalalannya bagaimana, ketohibannya gitu. Terus dari pendapatan itu biasanya pengeluarannya seperti apa kalau dari aku dulu misalnya. Nah, nanti disambungkan juga dengan misalnya kebutuhannya dia seperti apa, dan pendapatannya dia juga, pekerjaannya dia juga gitu. Jadi kita sama-sama nanya gitu loh, pekerjaan kita bagaimana, pendapatan gimana, kalau ketika digabungkan nanti bagaimana gitu. Jadi ada gambaran perihal finansialnya gitu. Dan benar-benar harus dibahas secara transparan. Iya, jadi jangan ada yang dikurangi, jangan ada yang dilebih-lebihin. Kalau memang keadaannya seperti itu ya dijawabnya ya seperti itu juga gitu. Iya. Kalau misalnya memang ternyata sudah bekerja dan belum berpenghasilan ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Nanti ketika belum berpenghasilan tapi sudah bekerja, ya misalnya karena masih awal-awal ya nanti dijalanin bareng-bareng dulu, nanti pelan-pelan sambil nyari. Iya, jadi sebenarnya perihal pertanyaan itu memang sejujurnya lebih banyak dari aku yang menanyakan ke kamu. Jadi benar tadi, maksudnya Lutfi tuh bukan cuman sih, ada beberapa pertanyaan dari dia juga, tapi mungkin kamu udah lupa ya, Beb. Karena pastinya. karena emang aku aja yang sebanyak itu tuh aku harus catat gitu. Nah, ini juga mungkin penting buat teman-teman. Intinya adalah dari apa yang kita sampaikan, pembahasan tentang pertanyaan selama ta'aruf itu temanya, kalau mau kalau mengkotak-kotakan tema nih, ada teman-teman bisa tanya perihal agama, perihal lingkungan, perihal keluarga, perihal personal, sama perihal pernikahan gitu. Jadi sebenarnya itu 5 topik yang krusial yang perlu ditanyain pada saat teman-teman ta'aruf, supaya apa yang menjadi pemahaman teman-teman tentang pernikahan dan apa yang menjadi pemahaman calon pasangan teman-teman itu tuh sama. Gitu, supaya pada saat pernikahan itu sudah berjalan itu nggak ada yang clash gitu loh. Maksudnya mengurangi kemungkinan clash di pernikahan itu, karena nggak mungkin kita juga nggak ada tengkar, nggak mungkin kita nggak ada berantem, nggak mungkin kita nggak ada masalah, sebenarnya nggak mungkin kayak gitu. Kita tetap ada apa bahasanya, kadang suka ada salah paham kah, atau ada perbedaan pendapat atau apapun tuh pasti ada, tapi mana yang rasanya tuh masih bisa ditolerir untuk diterima gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita tuh bisa mentolerir apa yang menjadi pemahaman dan pemikiran calon pasangan kita. Kalau rasanya ternyata wah ini udah belok banget nih, misalnya istilahnya gitu, nggak bisa nih, nggak sejalan sama kita, nah itu bisa diputuskan dari awal gitu. Jadi nggak yang setelah nikah baru ditemuin, ternyata dia gini-gini banget, wah gimana ya, sementara kalian udah jadi suami istri, dan menjadi suami istri itu kan bukan kayak orang pacaran. Iya, ya misalnya ya kayak tadi ya di nazar pertama kita kan nanya hal-hal yang langsung krusial, dan kalau misalnya ternyata sudah ada yang nggak cocok, setelah pertemuan itu kita sholat istiqoroh dan ternyata kita merasa nggak yakin, ya kalau misalnya nggak cocok ya sudah diselesaikan gitu, tidak perlu dilanjutkan gitu. Nah terus mungkin juga kenapa, nggak tahu ya ini beneran atau enggak, tapi kenapa aku ngerasa kok aku nggak banyak pertanyaan, ya karena kalau dalam Islam kan tuntunan kita untuk mencari pasangan kan ya 4 kan kriterianya, dari agama, keluarga, latar belakang, dan satu lagi itu apa, finansial ya, harta kalau nggak salah kan, untuk laki-laki mencari untuk mencari istri ya, gitu. Jadi bahasanya mungkin ya karena laki-laki juga ya, jadi nggak bener-bener nggak kebiasaan spesifik kali ya, nggak kebiasaan detail, jadi bener-bener nanya yang umum dan yang penting-pentingnya aja menurut aku pada saat itu gitu. Benar. Ya agamanya kalau aku udah ngerasa cukup ya udah cukup. Keluarganya aku merasa cukup tahu, oke, cukup. Habis itu hartanya atau finansialnya cukup. Terus ya latar belakangnya dia, backgroundnya dia udah cukup tahu, ya sudah cukup, kayak ngerasa cukup aja gitu. Nggak tahu emang dari sononya begitu, tapi kalau misalnya pernah dengar dari cerita yang lain juga, malah ada yang laki-lakinya tuh pertanyaannya bener-bener sama perempuannya. Oh iya? Jadi kayak bener-bener ngikut gitu loh pertanyaannya. Oh.
gitu. Nggak tahu ya tapi bener atau enggak. Aku ngerasa gitu aja pada saat itu. Iya. Tapi memang ya menurutku sih ya apa bahasanya? Menurutku sih wajar aja kalau perempuan lebih detail pertanyaannya. Benar. Itu jangan jadi yang laki-laki jangan marah. Apa sih nanyanya banyak banget gitu. Ya jawab aja. Tugas kamu tuh cuma jawab. Gitu. Ya karena kan kita nanti akan bertanggung jawab gitu sih. Benar. Prinsipnya pada saat itu. Jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau dari aku, kenapa pertanyaan aku tuh sebanyak itu? Sebenarnya kenapa nggak aku jabarin semuanya di sini teman-teman? Karena topiknya sebenarnya itu aja yang tadi aku udah sebutin. Tapi pertanyaan itu tuh jadi kayak beranak setelah misalnya kita ada tanya jawab apa terus ini kemarin maksudnya apa ya? Kita tanyain lagi deh gitu. Iya, misalnya dia nanya A, aku jawab. Jadi sih oh ya kalau untuk pertanyaan itu sih kayaknya bla 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 bla. Nah, akan muncul pertanyaan follow up bahasanya gitu kan. Betul. Gitu, follow up question. Jadi yang bikin banyak tuh sebenarnya karena ada follow up questionnya gitu. Tapi secara topik itu yang aku bahas tuh nggak jauh-jauh dari keluarga, agama, lingkungan, pernikahan, sama apa tadi satu lagi? Pekerjaan. Udah nggak jauh-jauh aja dari situ gitu. Karena kalau rasanya itu semua udah cukup, ya udah sih sebenarnya. Insya Allah udah lebih meyakinkan lagi. Iya betul. Dan mau ngingetin lagi jangan lupa untuk dibahas visi misi pernikahannya. Iya, visi misi pernikahan. Sekalipun sudah dituliskan di CV, tapi saran aku tetap dibahas pada saat natur untuk memastikan visi misinya itu sudah sesuai dan sefrekuensi gitu. Karena banyak juga yang mungkin rasanya cocok-cocok aja secara karakter mungkin dan segala macam, tapi karena visi misi pernikahannya mungkin belum sejalan, jadi clash di tengah jalan. Ya, gitu. Dan aku juga mau nambahin sedikit, mungkin abis ini kita udah ya. Aku mau nambahin sedikit, jadi teman-teman tuh jangan menjadikan kita sebagai barometer metode ta'aruf teman-teman. Jadi kita pun punya proses yang nggak 100% sempurna pastinya, karena ya namanya juga manusia, nggak ada yang 100% sempurna. Terus, nah sekarang tuh belakangan ini aku kayak sering lihat beberapa ada yang suka DM aku kayak, aku tuh lagi ta'aruf kak, prosesnya sama si ini, tapi dia tuh kok orangnya pendiam ya, aku kan nggak mau punya pasangan yang pendiam, aku pengennya kayak Kak Hira sama Kak Lutfi. Itu suka ada DM kayak gitu. Teman-teman please jangan punya pemikiran yang kayak gitu. Kita itu nggak pernah tahu orang yang lagi ta'aruf sama kita nih emang beneran sesuai kriteria kita atau enggak, kalau kita tuh belum menyelesaikan semua prosesnya. Kalau dibilang pendiam, kamu juga dulu awalnya pendiam kan? Aku bahkan nggak tahu ternyata dia tuh sekocak itu ternyata setelah menikah. Brutal ya? Brutal parah gitu. Jadi kita tuh jangan menjadikan orang lain tuh sebagai patokan, oh kalau ta'aruf tuh harus gini, oh ini tuh harus gini. Enggak, semua itu tuh kembali ke pasangannya masing-masing, semua kembali ke pribadinya masing-masing, semua kembali ke preferensi masing-masing. Kita kebetulan punya cerita yang kayak gitu. Iya. Tapi bukan berarti terus harus sama plek kayak gitu juga gitu. Betul. Ya bagaimanapun juga yang paling tahu jodoh kita kan ya bukan akal kita, iya, bukan perasaan kita, tapi benar. kan ya Allah. Banyak kok di lingkunganku contohnya ada yang mungkin ceweknya apa bahasanya rame ya, ceweknya rame, lakinya pendiam ada. Banyak banget. Rata-rata malah kayak gitu kan dipasangin. Iya, atau sebaliknya misalnya lakinya rame ceweknya diem, kalem, pendiam gitu kan, manut aja gitu kan. Ada yang dua-duanya rame, tipe diskusi banget dua-duanya ada. Nggak bisa kalau nggak diskusi gitu kalau pada saat itu. Ada yang dua-duanya kalem ada. Iya benar, ada yang dua-duanya juga diem. Jadi benar-benar macam-macam, dan itu kan siapa yang tahu pasangan kita tuh harus bagaimana ya cuma Allah gitu kan. Benar. Jangan-jangan tipe pendiam adalah yang terbaik menurut Allah ya, karena pada saat misalnya bermasalah, oh ternyata pada saat mengatasi masalah ternyata lebih kalem, lebih tenang. Jangan-jangan misalnya kalau kita dikasih rame, oh nanti malah dia merasa lebih sering ngomong, dia merasa lebih lebih superior dan segala macam, kan itu ya kita nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi ya kita benar-benar cuma minta sama Allah, karena Allah yang paling tahu gitu. Benar, kita tuh tugasnya tuh cuma pasrah.
selama teman-teman tuh sudah tahu, sudah berdoa, sudah minta sama Allah pengen yang A, B, C, D, E, udah abis itu pasrahin aja. Karena kita itu bisa berdoa kayak gitu sebenarnya kayak dapat ilham. Dapat ilham dari Allah kalau nih nanti tuh jodoh kamu tuh bakalan kayak gini loh. Jadi sepanjang perjalanan hidup kita tuh punya doa seperti itu. Ya sehingga didatangkanlah nanti yang kayak gitu loh. Jadi kayak ibaratnya sebenarnya jodoh aku tuh emang insya Allah kamu. Tapi dengan berjalannya waktu, pengalaman hidup yang pernah aku laluin, masa lalu aku yang mungkin kurang menyenangkan dan lain-lain, sehingga hal-hal itu membentuk aku punya doa A, B, C, D, E. Ya Allah, aku pengen punya suami yang A, B, C, D, E. Semuanya terjadi, terus datanglah kamu. Gitu. Jadi selama kita tuh udah punya bekal, udah punya doa kayak gitu, kita minta sama Allah, terus kita pasrahin aja. Nanti siapapun yang memang datang, jangan punya jangan punya pemikiran kayak negatif, jangan punya pemikiran yang negatif, tapi ya bismillah, kalau memang ternyata ini jodohnya berarti ini, tapi kalau ini bukan jodohnya ya udah berarti memang bukan dan akan datang lagi orang lain gitu. Iya, kita tuh gitu kalau tadi ngomongin soal doa tuh, doa pun itu Allah yang mengarahkan kan. Kalau tadi kamu ngomongin ilham gitu, kita berdoa, kita sudah berdoa nih, ya Allah pengen dong pasangan begini, itu Allah yang mengarahkan kita bisa berdoa seperti itu gitu. Jadi ya nikmati prosesnya. Segala yang terjadi di hidup kita dengan siapapun kita dipertemukan itu pasti tujuannya baik. Kalaupun kita belum tahu sekarang nggak apa-apa, tapi insya Allah nanti akan ketahuan, oh ternyata tuh gini ya. Betul, dan jangan lupa juga akal dan perasaan kita tuh dijaga, dan itu semua ada batasannya. Bukan berarti semua yang menurut kita baik itu baik menurut Allah, tapi pastikan apa yang kita pilih di hidup kita tuh semuanya sesuai dengan apa yang Allah mau dan terbaik menurut Allah. Itu yang paling penting sih. Iya. Gitu sih. Jadi segitu aja series mau cerita hari ini. Semoga teman-teman setelah paham topik-topik yang sudah dibahas apa aja, teman-teman bisa merangkai sendiri pertanyaan sesuai dengan keadaan teman-teman. Karena itu semua nggak harus sesuai dengan apa yang kita contohin di sini. Kalau yang kita bahas adalah berdasarkan case kita. Tapi pasti nanti teman-teman akan menemukan case-nya sendiri, topiknya sendiri yang akan ditanyain. Nah itu sangat nggak apa-apa untuk ditanyain. Ya, karena balik lagi ke prinsipnya ta'aruf itu kan adalah perkenalan. Benar. Anggap aja teman-teman sebenarnya kenalan sama teman, cuma kan tujuannya berbeda. Kalau teman-teman kenalan sama temannya sama orang lain ya misalnya tujuannya ya untuk mencari teman, cari network dan segala macam. Kalau ini perkenalan yang tujuannya pernikahan, sehingga pertanyaannya akan disesuaikan dengan yang mengarah ke sana. Gitu. Benar gitu banget. Ya. Gitu ya. Good. Mantap. Sip kalau gitu. Udahlah. Gitu aja. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga apa yang kita bagiin bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa follow Instagram kita Hira CHDR dan Lutfi Muzaki. Gitu. Terus jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di komen. Teman-teman mau kita bahas apa lagi? Silahkan komen di bawah. Iya. Oke. Sampai ketemu di mau cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dah.